Kenapa manusia saat ini makin banyak yang bodoh? Beda sama zaman dulu. Padahal zaman sekarang itu informasi bertebaran di mana-mana. Kita banyak banget mendapatkan informasi dengan mudah, bahkan over informasi. Nah, ini adalah framework pertama yang gue sampaikan di channel gue tentang Bloom Taxonomy. Dan menurut gue ini sangat penting, menjadi framework utama. Jadi cara kerja otak itu untuk menjadi lebih pintar, dasarnya kita harus menghafal dulu. Menghafal itu adalah proses memasukkan informasi ke dalam otak. Oke, di video 2 ini gue bakal ngejelasin lebih dalam bagaimana cara kita menggunakan law order of thinking, yaitu mengingat, memahami, dan mempraktekkan dengan mudah. Karena ketika kita menguasai law order thinking ini dengan maksimal, kita bisa belajar hal baru apapun dengan cepat, dan otomatis otak lu akan semakin padat. Kenapa manusia saat ini makin banyak yang bodoh? Beda sama zaman dulu. Padahal zaman sekarang itu informasi bertebaran di mana-mana. Kita banyak banget mendapatkan informasi dengan mudah, bahkan over informasi. Lu buka sosmed, ketemu hal baru gitu ya. Jadi sebenarnya ini menjadi sebuah paradoksikal yang kita lihat, kenapa kok semakin maju teknologi, manusianya makin bego gitu ya. Karena mereka lupa akan satu hal. Otak itu berbeda dengan komputer. Jadi cara kerja otak itu untuk menjadi lebih pintar, dasarnya kita harus menghafal dulu. Menghafal itu adalah proses memasukkan informasi ke dalam otak. Paham ya sampai sini ya? Ini gue gambarin. Jadi kan tadi gambarnya kan begini ya. Set segitiga ya. Gue bagi. Nah, remember. Nah, jadi ini menjadi fundamental cara berpikir kita nih. Berpikir. Kalau misalnya kita tidak menghafal atau punya informasi yang nempel, itu nggak akan menjadi pondasi gitu loh. Bayang ya? Jadi kan kadang apalagi zaman sekarang, gue pengen nanya apa nih segala macam, misalnya bagaimana cara menolak panas misalnya untuk atap bangunan. Nah, lu coba langsung ketik aja gitu di Google menggunakan AI, ya kan, Gemini, ChatGPT, Cloud, DeepSeek, langsung keluar tuh jawabannya. Lu baca, oh begini pakai ini bang, pakai itu. Nah itu akan membypass gitu loh, membypass proses ini. Lu akhirnya di sini apply, lu cuma apply di sini. Akhirnya otak lu jadi bego. Jadi itu kenapa penting sekali kita belajar melatih otak kita. Oke, kenapa remember gini? Jadi secara neuroscience, ketika kita mengingat sesuatu, kita mau mencoba meremember gitu, memasukkan informasi. Jadi otak itu melakukan 3 proses. Satu itu adalah encoding. Encoding itu mengkodekan atau menginterpretasikan bahwa ini informasi apaan sih. Terus kedua itu storing, menyimpan. Jadi kayak lu menghafal sesuatu di dalam otak itu kayak naruh buku nih. Bukunya mana ya? Taruh di mana ya? Itu pas mau naruh mana itu adalah storing. Baru ketiga itu retrieval. Nah, di sini adalah pengkelompokan. Jadi, oh ini bukunya genre tentang apa? Oh, ekonomi, masukin ke rak ekonomi. Kebayang gak sampai situ ya? Nah, ketika lu masukkan informasi baru, sebenarnya ketika kita encode, ini secara tidak langsung kita melakukan retrieve juga gitu loh, berputar. That's why kenapa kita agak capek ketika mau mengingat atau menghafal. Itu level menghafal, mengingat. Ya, intinya dimasukin. Jadi kalau simpelnya tuh ketika informasi masuk nih, info tuh ya, bulat gitu ya. Ini tuh harus ada kaitnya gitu loh. Set. Nah, di sini otaknya harus ada kait yang sama gitu, misalnya bentuknya kotak. Nah, jadi kaitnya ini akan connect dengan ini sehingga nempel gitu. Baru lu bisa remember. Jelas nggak ya penjelasan gue? Kira-kira kayak gitu. Nah, baru di level berikutnya adalah understanding, memahami. Jadi kalau misal memahami itu adalah kita sudah menciptakan sebuah rak buku yang genre bukunya tuh sama semua. Ekonomi semua. Ya, itu baru kalian memahami. Jadi mengkonekkan informasi yang ini gitu ya. Misalnya gue bikin. Nah, di sini ada yang segitiga nih. Terus ini koneknya sama. Set. Oh, ini bisa nih dikonekin. Set gitu loh. Nah, ini lu udah mulai di level understanding. Jadi lu bisa memaknai, memahami. Oh, Jakarta itu ibu kota gitu. Berarti ibu kota berarti di situ ada presiden ya. Connect tuh. Lu ada connect informasi bahwa presiden itu di ibu kota.
Ya kan, ibu kota Jakarta, ibu kota. Nah sama-sama ibu kota tuh. Berarti Jakarta presiden, presiden ngantornya di Jakarta. Nangkap ya sampai sini ya. Nah itu yang terjadi di dalam otak kita. Ketika kita bergantung sama AI, ya dikit-dikit nanya bahkan untuk pertanyaan yang tolol gitu ya, kita akan semakin tolol. Ya ini gue ngomongnya agak-agak kesel gitu, karena banyak gue ngeliat tim gue kayak gitu masalahnya. Enggak, mereka menggunakan AI ini menjadi alat bantu, padahal AI itu sangat enak banget gitu. Oke ya, lanjut. Understanding. Nah ketika sudah understanding, lu udah paham gitu ya, baru sini lu apply. Nah ketika apply itu, informasi yang ada di long term memory lu atau yang udah tercipta di dalam hipokampus, gue ngomong ini dikit lah, lu pasti yang belum mempelajari tentang neuroscience agak bingung, tapi biarin aja gitu loh. Setidaknya ini akan menjadi sebuah butiran cantelan di otak lu, nanti ke depan lu bisa lebih paham. Ketika lu apply, neocortex lu, prefrontal cortex lu aktif tuh, korelasi dengan long term memory dan working memory, sehingga menjadikan motorik gitu, saraf motorik. Di sini akan tercipta lagi, oh begini, misal bentuknya apa, bulat gini. Ini baru apply. Ya, nangkep ya di sini ya. Jadi penting sekali, gue jelasin lagi, penting sekali lu memahami ini. Benefitnya apa sih kalau misalnya kita bisa memahami dan memaksimalkan proses remember, understanding, dan apply? Ya simple. Kayak contoh misalnya gini. Contoh misalnya dalam kebutuhan iklan ya, atau konten. Lu konten akan lebih connect dengan lu ketika konten itu membahas sesuatu yang relate dengan lu. Bener nggak? Bener kan? Nah kenapa? Karena lu udah ada cantelan nih. Udah ada cantelan. Oh misalnya ngebahas tentang RUU TNI gitu kan. Lagi rame nih gitu loh. Segala macam. Akhirnya connect. Begitu juga dengan iklan. Kalau kita ngomong funneling iklan, ini agak melebar ke bisnis sedikit ya. Funneling iklan, misalnya lu ngebahas tentang branding lu adalah pakaian yang sangat dingin gitu loh. Pakaian sama dengan dingin gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang sudah kena ini brandnya adalah ABC brand. Nah, jadi di sini lu akan konekin lagi ini konten 1. Nah ini konten 2 adalah berarti jangan lepas dari pakaian dingin gitu, anti dingin. Nggak lepas dari sini, lu harus bikin pakaian dingin juga gitu. Jangan lu langsung tiba-tiba ABC brand kayak yang lain. Makanya kenapa konsistensi penting kan di situ. Kebayang nggak sih sampai sini? Ini juga kenapa misalnya ada beberapa orang kayak contoh istri gua, dia belajar Mandarin lebih gampang. Kenapa? Karena dia orang tuanya berasal dari Bangka yang biasa bahasa Ke gitu ya. Meskipun tidak mirip dengan bahasa Mandarin, tapi itu ada beberapa kata itu sama. Jadi kalau ada kemiripan akan lebih mudah. Karena ya proses otak seperti itu, mencari kesamaan untuk ditempelin informasinya. Oke, sampai sini nangkap? Nah, lu latih hal itu untuk mencoba hal-hal baru. Karena semakin lebar lu punya ini nih ya. Semakin lebar nih, lu di bawah nih, lu remember, lu understand something, lu pernah apply something. Nanti di level atas pun juga akan semakin lebar, gitu loh. Nangkep ya? Jadi ketika, kenapa gue bisa banyak bisnis, dan bisnis gue pun juga beda-beda semua dalam setiap industrinya. Ya, bukan bisnis yang asal-asalan ya. Enggak, bisnis gue tuh cukup beda dengan pesaingnya di industrinya masing-masing. Kenapa? Karena gue punya ini yang lebar gitu. Bukan berarti gue orang jenius, enggak gitu. IQ gue cuma 135. Masih banyak orang jenius lainnya. Tapi gue mau memaksimalkan semaksimal mungkin otak gue. Dengan cara ya udah, gue belajar cara-cara berpikir. Nah, ini adalah framework pertama yang gue sampaikan di channel gue tentang Bloom Taxonomy. Dan menurut gue ini sangat penting, menjadi framework utama buat nanti kita belajar di video-video berikutnya. Cara berpikir yang lain-lain. Karena ada banyak cara berpikir yang bisa kita kulik sama-sama. Tapi fundamentalnya cara proses otak ini memproses informasi dan knowledge dulu ya. Kalian harus paham di situ. Oke, nangkap sampai sini? Jadi pertama itu harus remember, menghafal. Lu harus mau menghafal, mau nggak mau. Jadi ketika orang banyak ada penelitian bahwa manusia semakin banyak yang bodoh gitu. Ya gue nggak heran. Karena orang sekarang ini malas berpikir. Mereka langsung tinggal ketik, nanya, enter gitu loh. Selesai.
Efeknya apa? Efeknya otaknya tuh nggak pernah dipakai. Akhirnya tuh ototnya lemah. Sama aja kayak otak tuh kayak otot persis. Kayak gue nih, gue udah setahun lebih kagak nge-gym, kempes, ototnya kempes. Efeknya gue kemarin ngangkat galon aja tuh kayak keberatan. Padahal tahun lalu gue ngangkat galon tuh enteng banget. Sama, otak pun seperti itu. Ketika lu jarang pakai, itu akan lemah. Antropi namanya kalau bahasa ototnya. Lu akan lemah. Ketika lu sering pakai, lu sering latihan, lu sering berpikir, kenapa begini? Kenapa kerjaan gua kok kurang bagus ya? Kenapa iklan gua kok jelek ya? Lu pakai otak lu untuk berpikir. Bukan cuma diem bengong gitu ya. Pikir gitu loh. Nah, lu akan mengingat-ingat cara apa lagi sih yang efektif? Pernah apa lu cari belajar gitu. Nah, itu namanya proses learning, active learning namanya. That's why kenapa penting sekali itu. Karena lu efeknya langsung remember, ke understand, ke apply, evaluating, ke analyzing, evaluating sampai creating. Balik lagi ke sini, muter terus. Sehingga otak lu makin padat. Neuroplasticity yang terjadi di otak lu sangat cepat dan sangat lebar. Itu poin. Jadi mulai sekarang belajar. Belajar dari apa? Dari apa yang lagi lu hadapi. Dari apa yang lu mau expertin di situ. Fokus di sana. Jangan belajar yang aneh-aneh. Karena ketika lu belajar yang terlalu jauh, lompatannya nggak ada dasarnya. Kayak contoh waktu itu gue belajar tentang finance. Gue nggak ada dasar finance sama sekali. Tapi kalau dasar bisnis, marketing, dan sampai segala macam, itu udah di luar kepala. Tapi financial, tentang leverage, financial, itu buta. Ngehang, otak gue ngehang. Belajar Bitcoin gue ngehang. Belajar cold wallet itu apa ngehang. Hashcode dan lain-lain ngehang gue. Tapi ketika gue hantem terus gue korelasiin sama bisnis gue korelasiin. Akhirnya setidaknya sudah ada beberapa buku nih dalam rak tentang finansial gue. Gue lagi belajar terus tentang financial hedging. Kuncinya di hedging itu, bagaimana mempertahankan nilai. Itu di narasi yang gue lagi pelajari. Jadi harapan gue dengan lu nonton video ini sampai habis, thank you. Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi ketika gue ngajar kayak gini pun gue juga belajar lagi. Ya. Dan ini gue langsung datanya mungkin nggak akan lengkap seperti konten creator lain yang baca teleprompter, karena gue nggak pakai teleprompter. Gue mempelajari, ini adalah yang keluar dari otak gue ini adalah benar-benar hasil pemikiran gue, bukan sebuah hafalan kata-kata by ChatGPT, no. Tapi untuk menghasilkan video ini, gue komunikasi, diskusi sama ChatGPT nggak? Yes, gue diskusi, karena gue mau memperdalam terus sebuah keilmuan neuroscience, psikologi. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke video ketiga ya, di high order thinking.